Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlilia Ringin Teknologi, mahasiswi di PJJ 1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan salah satu materi mata kuliah manajemen rantai pasok dalam rangka memenuhi tugas UAS. Materi yang saya ambil kali ini adalah peranan IT dalam rantai pasok. Baik, langsung saja. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah pertama definisi IT, yang kedua ada penerapan IT di rantai pasok, dan yang ketiga review jurnal terkait. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan komunikasi informasi di dalam dan di antara perusahaan. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengatur informasi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Salah satu jenis teknologi informasi yang kita semua kenal adalah internet, yang memiliki dampak terbesar pada cara perusahaan melakukan bisnis. Internet telah menghubungkan mitra dagang dan telah menciptakan perdagangan elektronik dan pasar virtual. Penerapan IT dalam rantai pasok itu ada berbagai macam. Yang kita bahas kali ini ada Enterprise Resourcing Planning atau ERP, yang kedua ada e-procurement, ketiga ada Global Positioning System atau GPS, yang keempat ada Radio Frequency Identification atau RFID, dan yang kelima ada e-distributor. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah suatu program untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua sumber daya di seluruh perusahaan. Sistem ERP terintegrasi umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pasukan dan permintaan. Vendor software yang besar seperti JDE Software, Microsoft, Oracle, dan SAP menawarkan sistem yang dirancang untuk menyediakan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan rutin yang lebih baik, meningkatkan efisiensi proses transaksi, integrasi lintas fungsional, dan memberikan peningkatan wawasan tentang bagaimana bisnis harus dijalankan. Selanjutnya ada e-procurement. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan pembelian ke departemen pembelian secara elektronik dan memungkinkan pembeli mengirim pesan pembelian ke pemasok melalui internet, fax, atau surel. Beberapa kelebihan dari penggunaan e-procurement yaitu penghematan waktu, penghematan biaya, akurasi, real time, mobilitas yang lebih fleksibel, trackability atau dapat di-track, mudah dalam pengelolaan, dan juga kemudahan bagi pemasok. Yang ketiga ada Global Positioning System atau GPS. Sistem pemosisian global atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi posisi, kecepatan, dan waktu untuk pengguna di seluruh dunia. Sistem ini terdiri dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi, stasiun bumi untuk memantau dan mengendali, serta menerima GPS pada perangkat pengguna. Contohnya, teknologi ini digunakan pada perusahaan angkutan truk. Penggunaan teknologi ini untuk mengidentifikasi lokasi kendaraan dengan akurat, sehingga customer dan juga pemasok bisa tahu posisi produknya ada di mana. Selanjutnya ada Radio Frequency Identification atau RFID. RFID adalah teknologi pengumpulan data otomatis yang menggunakan gelombang frekuensi radio untuk mentransfer data antar pembaca atau reader dengan tag RFID. RFID menggunakan chip memori yang dilengkapi dengan antena radio kecil yang dilampirkan ke objek untuk mengirimkan aliran data tentang objek. Contohnya, perusahaan distribusi sembako dapat menempelkan tag RFID pada setiap palet produk yang memungkinkan pelacakan otomatis mulai dari gudang produksi hingga toko retail. Proses pencatatan keluar masuk barang menjadi lebih cepat tanpa perlu memindahkan secara manual, sehingga mengurangi kesalahan dan kehilangan stok. Dengan demikian, RFID memberikan transparansi dan kontrol yang lebih dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Terakhir ada e-distributor. Dalam rantai pasok, e-distributor berperan sebagai penghubung digital antara produsen dan pengecer yang membantu mempercepat dan menyederhanakan alur distribusi barang.
Dengan menggunakan sistem online, e-distributor dapat mengelola stok, pesanan, dan pengiriman secara otomatis, sehingga mengurangi keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan biaya logistik. E-distributor juga meningkatkan transparansi informasi karena data alur barang dari gudang ke toko bisa dipantau secara real time. Hal ini menjadikan rantai pasok lebih efisien, responsif terhadap permintaan pasar, dan mudah dikontrol dari hulu ke hilir. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan jurnal terkait. Jurnal yang saya ambil kali ini adalah tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pengembangan rancangan model rantai pasok pada bidang pertanian, yang ditulis oleh Rolanda Hamid. Langsung saja untuk resume jurnalnya, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pola atau mekanisme rantai pasok di sektor pertanian yang dapat dikembangkan untuk sistem informasi berbasis aplikasi berkelanjutan, khususnya dalam bentuk marketplace pertanian. Latar belakangnya, yang pertama, rantai pasok pertanian memiliki tantangan khusus seperti sifat produk yang mudah rusak, ketergantungan musim, dan distribusi yang kompleks. Selain itu juga teknologi digital seperti aplikasi mobile dan marketplace dapat memperpendek rantai pasok, meningkatkan efisiensi dan daya tawar petani. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi literatur, analisis kualitatif, deskriptif terhadap mekanisme rantai pasok, dan juga teknik pemetaan aktor dan alur distribusi barang, keuangan, serta informasi. Hasil dari jurnal ini, yang pertama, use case diagram dapat menggambarkan aktivitas aktor dalam sistem, yaitu petani atau BUMD, supplier, pembeli, dan admin. Model rantai pasoknya menunjukkan distribusi produk dari petani ke konsumen melalui 3 jalur, yaitu jalur ke pasar, via BUMD, atau marketplace. Lalu aplikasi sistem informasi dapat mengatur aktivitas seperti input data barang, harga, lokasi, validasi transaksi, dan pelacakan pengiriman. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, rantai pasok pertanian membutuhkan pendekatan berbasis teknologi informasi dan partisipatif. Diperlukan desain sistem logistik cerdas yang berbasis karakter lokal. Dan juga model ini bisa menjadi dasar pengembangan aplikasi marketplace berbasis web atau mobile untuk menjual hasil pertanian secara efisien. Kekuatan eh, dari jurnal ini menurut saya relevansinya tinggi, yaitu topik rantai pasok pertanian dan pemanfaatan teknologi sangat kontekstual dengan transformasi digital sektor agribisnis. Yang kedua, konsepnya sangat terstruktur, menggunakan pendekatan value co-creation dan use diagram untuk pemetaan proses sangat bermanfaat dalam perencanaan sistem. Jurnal ini juga praktikal. Hasil penelitian tidak hanya teoritis, tapi aplikatif untuk mengembangkan aplikasi marketplace pertanian. Namun jurnal ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, metode terbatas. Karena hanya menggunakan studi literatur tanpa validasi lapangan atau wawancara stakeholder. Yang kedua, fokusnya terlalu umum. Penelitian hanya fokus pada beras, sementara pertanian memiliki keragaman komoditas dengan tantangan yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya analisis kuantitatif. Tidak ada analisis biaya, efisiensi, atau data kuantitatif yang dapat memperkuat usulan model. Saran saya, apabila penulis ingin melakukan penelitian lanjutan, yang pertama dengan validasi empiris model, dapat melakukan studi lapangan, dan juga dapat melibatkan peran-peran terdalamnya, yaitu petani, distributor, dan konsumen sebagai responden. Yang kedua, dapat pengembangan prototipe aplikasi. Yang ketiga, analisis efisiensi biaya dan waktu dalam metode kuantitatif. Yang keempat, ada integrasi blockchain dan IoT. Yang kelima, studi komparatif antar komoditas dapat memperluas objek studi dari beras ke komoditas pertanian lainnya. Yang keenam, yaitu analisis kesiapan digital petani untuk penelitian khusus terkait kesiapan digital petani dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh, evaluasi kebijakan pendukung. Dapat
dilakukan dengan mengkaji kebijakan pemerintah terkait dengan digitalisasi sektor pertanian dan perannya dalam mendukung model rantai pasok berbasis IT. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu materi manajemen rantai pasok, yaitu peranan IT dalam rantai pasok. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu saya dalam memenuhi nilai UAS. Terima kasih kepada Ibu Vika Ferimiati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.